Regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024, menghadirkan paradigma baru dalam penilaian kinerja di seluruh instansi pemerintah. Hal ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil oleh aparatur negara. Proses penilaian kinerja ini mencakup seluruh unit kerja, mulai dari tingkat kementerian hingga pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap level memiliki akuntabilitas yang jelas, yang juga meliputi penilaian di subdistrik hingga tingkat desa, menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi dan responsif. Selanjutnya, transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi fokus utama dalam penilaian kinerja organisasi. Dengan cara ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui secara jelas bagaimana sumber daya publik digunakan, sehingga mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua elemen masyarakat. Regulasi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat untuk akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pengukuran kinerja yang efektif, sehingga menciptakan budaya kinerja yang lebih baik di seluruh jajaran pemerintahan. Setiap kementerian dan lembaga diwajibkan untuk melaksanakan pengukuran kinerja organisasi. Dengan langkah ini, kita dapat memastikan bahwa sumber daya dikelola secara efisien dan efektif, memungkinkan setiap instansi untuk memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa PKO atau penilaian kinerja organisasi harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Ketepatan waktu dalam pengukuran kinerja sangat penting untuk menjamin akuntabilitas lembaga pemerintah kepada publik. Data kinerja dapat bersumber dari data primer maupun sekunder, namun ketersediaan data sekunder sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal seperti BPS. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara lembaga pemerintah dan pihak terkait sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup 4 komponen penting: perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Hal ini diatur oleh Permenpan 88 Tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi semua instansi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Standarisasi kinerja yang ditetapkan oleh kementerian bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran di setiap instansi pemerintah. Dengan cara ini, kita mendukung penilaian kinerja secara menyeluruh dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Ada hubungan yang erat antara anggaran dan kinerja, di mana pengurangan anggaran seharusnya mengakibatkan penurunan kinerja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan penilaian kinerja yang berbasis anggaran agar dapat mengidentifikasi serta menyesuaikan strategi yang tepat. Indikator kinerja yang baik menjadi kunci untuk menetapkan target yang rasional dan dapat dicapai. Indikator tersebut harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan, dan tepat waktu agar dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Adanya anomali pencapaian di atas 100% perlu dinormalisasi hingga maksimum 110%. Proses ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja organisasi dan membantu dalam penetapan strategi ke depan. Walaupun regulasi yang mengatur penyesuaian PKO tidak memiliki sanksi khusus, hal ini tetap terkait dengan kebijakan pemerintah lainnya. Oleh karena itu, mematuhi peraturan ini sangat penting untuk mencapai tujuan kinerja yang diinginkan. Pentingnya evaluasi kinerja tidak dapat dipandang sebelah mata karena berpengaruh langsung pada indeks reformasi birokrasi. Indeks ini memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan dan tunjangan kinerja pegawai di semua lembaga pemerintah. Mengakhiri pembahasan ini, kami menegaskan kembali pentingnya transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kinerja pemerintah, menciptakan fondasi yang kokoh untuk kemajuan bersama.